Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan menyadari bahwa kamu adalah jodoh sejatinya. Jadi perpisahan itu kan orang tidak ingin bersama lagi, berusaha mencari pengganti. Tetapi ketika berjodoh, maka sekuat apapun dia berusaha melupakan, mencari pengganti, untuk berpisah dan seterusnya, maka dia akan menyadari bahwa seseorang yang sudah dia khianati, seseorang yang sudah dia paksa untuk berpisah ini ternyata adalah jodoh dan tidak bisa tergantikan, jodoh sejatinya. Maka ada 3 tuh waktunya. Yang pertama ketika dia mencoba bahkan berkali-kali untuk mencari pengganti kita dan selalu yang dia temui kegagalan. Ya. Dia mencoba nih dengan orang ketiga, orang ketiga mengkhianati dia. Dia mencoba lagi mencari pengganti, tetapi ada saja sesuatu yang memisahkan mereka. Yang kedua waktunya adalah ketika dia mencoba menjauh sejauh-jauhnya, tetapi dia selalu didekatkan. Misal dia coba nih, agar bisa melupakan kita dia pindah keluar kota. Enggak taunya di tempat kerjanya yang baru oleh bosnya ya, karena menurut bosnya orang yang paling tahu tentang kota yang akan menjadi tempat pelebaran bisnis baru mereka itu adalah mantan. Ya, misal mereka akan buka pabrik cabang di kota tempat kita dan mantan ini. Mantan sudah pindah jauh. Tak taunya dibalikin lagi, pindah ke kota di mana kita berada. Kalau dia pindah rumah, misal begitu, biar kita tidak tahu rumahnya di mana, tahu-tahu nanti ada saja yang kemudian akan mendekatkan dia kepada kita. Apakah yang punya rumah, misal kalau dia ngontrak, ternyata tidak mau kontrakannya diperpanjang. Cari kontrakan yang baru, misal, dapatnya dekat dengan kampung tempat kita berada. Atau dia jual rumah, misal, beli rumah baru, tidak taunya tidak cocok di sana. Dijual lagi, cari rumah yang sesuai budgetnya, dapatnya lagi-lagi di dekat kita. Jadi sejauh apapun dia pergi, dia akan selalu kembali, akan selalu didekatkan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ketika dia berusaha keras untuk melupakan kita, tapi semakin dia berusaha untuk melupakan, semakin dia sering teringat kita. Semakin dia berusaha melupakan, semakin besar kerinduan di dalam hatinya kepada kita. Dia berusaha melupakan kita dengan mencari pengganti kita. Tetapi bersama seseorang yang baru, dia justru semakin sering teringat kita. Bukan karena kesamaan. Dia berusaha mencari pengganti kita yang betul-betul berbeda. Wajahnya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda, dan seterusnya. Semuanya berbeda. Tetapi ketika bersama orang itu, dia justru semakin sering teringat kita dan jadi kangen kepada kita. Kenapa? Kan tidak ada mirip-miripnya. Ternyata dengan dikecewakan oleh pasangan barunya, dia jadi teringat kepada kita. Kita tidak pernah mengecewakan dia, dia saja yang mengecewakan kita. Nah, jadi semakin dia berusaha keras untuk melupakan kita,
justru membuat dia tambah kangen. Jadi ketika 3 hal ini yang dia rasakan, dia akan menyadari bahwa kita adalah jodoh sejatinya. Sekuat apapun dia berusaha berpisah, berusaha melupakan, ya dia akan mendekat kembali, dia akan selalu kepikiran, dan seterusnya. Nah, sekarang yang paling penting kita lakukan, kita berdoa, kita meminta kepada Allah agar mantan ini menjadi jodoh sejati kita, agar kita menjadi satu-satunya jodoh dalam hidup mantan. Berdoa itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, doa itu adalah yang terpenting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Yang kedua, karena doa itu sangat penting, maka satu-satunya yang bisa mengubah takdir manusia adalah doa. Jadi, misal kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, dengan kita berdoa, Allah kabulkan doa kita, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qodo'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.